Good evening everyone, selamat malam Bapak Ibu semua, selamat datang di webinar Innovative Teaching through AI and Test Method, ELI Global Virtual in Action. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? How is everyone doing? Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andin dan di sini saya akan membersamai Bapak Ibu semua selama 60 menit ke depan gitu ya. Saya sangat senang sekali di sini bisa bersama Bapak Ibu semua. Nah, untuk webinar hari ini merupakan webinar kolaborasi antara Marketplace Institute dengan Innoate. Jadi di sini kita akan banyak diskusi terkait case method dan juga experiential learning yang bisa meningkatkan partisipasi peserta training maupun peserta kuliah gitu ya di classroom. Nah, nanti di akhir juga akan ada info session mengenai ELI Global Virtual Case Method and Experiential Learning Program gitu ya. Jadi di sini program ini merupakan international program yang dibawakan oleh Innoate dan juga dikolaborasikan bersama Marketplace Institute yang dipersembahkan untuk para akademisi, educator, dan juga trainer dan fasilitator. Oke, jadi di webinar hari ini kita juga tidak sendirian. We have our outstanding speakers who will provide interesting insights for our team tonight. So first of all, I would like to welcome Mr. John Fan as the Faculty Director of ELI Global Innoate and Pharma Director. Good evening and good morning, Mr. John. Thank you. Good morning and good evening. So next, I would like to welcome our alumni from previous ELI
Global Program. Di sini ada Prof. Budi Harsanto, PhD, PG Cert HD, FHEA, Profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Selamat malam, Prof. Budi. Selamat malam. Baik, selanjutnya di sini juga kita dibersamai oleh Ibu Yosanova Safitri dari CEO Makros Institute. Selamat malam, Bu Yosanova. Selamat malam, Andin. Good evening, good morning, John, and Pak Budi, Prof. Budi. Yeah, good evening and good afternoon, morning. Oke. Morning. Ya. Juga di sini ada Pak Ardi Ridwansyah sebagai Deputi CEO dari Makros Institute. Selamat malam, Pak Ardi. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Good morning, John. Thank you for joining this event. Good morning, Hardy. Ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Speaker. I would like to say thank you for joining this webinar session. Okay, so first of all, I would like to explain a few things regarding tonight's webinar. So this webinar will be divided into 3 sessions with the first sharing session from Prof. Budi and juga Mr. Adi. And then the second one will be from Mr. Johnson, and the third sharing session will be by Mrs. Yosanova Safitri, as well as the Q&A session at the end of the event. So if you have any question for the speakers, please ask through the chat box, and we will respond some of the questions during the Q&A session. Jadi apabila Bapak Ibu peserta semua memang ada pertanyaan gitu kepada speakers kita, boleh langsung mengirimkan pertanyaan ke kolom chat box. Okay, so let's not delay any further. Kita langsung mulai ke sesi pertama. Jadi di sini akan ada bincang-bincang santai bersama Prof. Budi dan juga Pak Adi Ridwansyah mengenai pengalamannya dan juga bagaimana sih kalau Prof. Budi ini mengaplikasikan test method maupun teaching menggunakan AI di kelasnya. Mungkin without any further ado, kita lanjut ke sesi berikutnya setelah yang satu ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sesi pengantar awal ini kita kehadiran tamu istimewa. So, Prof. Budi Harsanto is one of the participant from previous AI Global Virtual Program. Selamat malam Prof. Budi, terima kasih Selamat sudah hadir malam. bersama kami. Mas Ya Ardi, Prof, selamat malam. ini sesi pengantar awal ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita tahu kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan studi kasus salah satu metode yang paling sering dipakai ya Prof ya. Ya. Saya yakin di Unpad juga seperti itu. Mungkin boleh diceritakan bagaimana pemanfaatan studi kasus dalam proses pembelajaran dan terutama dengan perkembangan AI sekarang, apa ada dampaknya juga Pak? Silakan Prof. Budi. Ya, baik. Terima kasih Mas Ardi. Salam hormat ya Ibu Yosanova and John ya. So I am alumni of LE Global last I year. remember you. Yeah, thank you. And Mas Ardi, saya ada slide sedikit, apakah boleh? Oh, boleh Prof. Mungkin Ya. teman-teman boleh dibantu untuk beliau bisa share screen. Ya. Baik, mohon izin ini jadi tahun kemarin saya mengikuti training yang berhubungan dengan teaching case method untuk 4 fundamental skills. Jadi ada teaching, kemudian ada writing case, yang ketiga itu designing and executing case teaching plan, dan yang keempat developing teaching notes. Ini berlangsung kurang lebih sekitar 1 minggu ya, dan dengan 4 pembicara, dengan 4 narasumber yang hebat-hebat ya, great speakers and great source person for this topic. Untuk topik ini ada Willis Evans dari Harvard University, kemudian ada Chuck Ashley dari Stanford, kemudian ada dari Babson dan juga dari Northwestern University. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga yang saya peroleh tahun kemarin. Nah, kemudian di era AI
di mana teaching case method ini menempatkan mahasiswa sebagai pengambil keputusan dalam situasi nyata. Di era AI ini apakah tetap relevan? Itu tetap relevan, Mas Ardi. Kenapa? Karena judgement manusia ini kelihatannya tidak ya, belum atau tidak tergantikan oleh AI. Memang AI ini bisa memproses berbagai informasi dalam jangka waktu yang juga panjang dan banyak ya, tetapi judgement manusia ini tetap sesuatu yang unik. Kemudian yang kedua, dunia itu nyata dan cepat berubah, yang bisa jadi tidak tercapture juga perubahan-perubahan itu. Yang tercapture itu apa yang ada di database ya, atau apa yang sudah tercatat, dan ada cukup banyak hal yang mungkin AI juga tidak mengcapture itu secara detail perubahan-perubahannya. Dan kemudian yang berhubungan dengan keterampilan humanis ya, untuk empati, etis ya, kelihatannya juga ini belum ya, atau tidak tergantikan oleh AI. Jadi teaching case tadi tetap ya relevan. Memang mungkin aja mahasiswa masukin tuh ke chat GPT atau ke AI ya, terus pertanyaan-pertanyaannya juga sekalian di-upload ya, kemudian generate ini. Cuma di sini kelihatannya kesempatan juga untuk para dosen juga memodifikasi pertanyaan ya, kemudian membuat keunikan-keunikan sehingga jawabannya tuh tidak sulit ya untuk dihasilkan oleh AI. Gitu Mas Ardi. Menarik, Prof. Jadi dosen pun juga harus kreatif juga ya, menyiasati ketika kemampuan analisis itu bisa memanfaatkan AI. Seperti Prof. Budi sampaikan tadi, di-upload, keluar jawaban. Nah, bagaimana kemudian dosen bisa fleksibel ya, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda sehingga bisa men-challenge mahasiswa juga. Apakah mereka benar memahami case-nya, konteksnya, dan sebagainya. Kan kelihatan itu, Prof. ya, kalau dia nggak pernah baca case-nya, cuma baca jawaban dari ChatGPT-nya gitu. Nah, kalau dari sisi dosen, Prof, dalam tadi kan ada 4 skill ya yang dipelajari pada saat program sebelumnya. Nah, itu selain dari sisi penyampaian, tapi juga ada teaching preparation-nya gitu, terutama untuk ketika mau membawakan case. Nah, kalau dari pengalaman Prof Budi, sejauh mana pemanfaatan AI ini untuk masuk ke dalam kelas ya, dalam konteks persiapan? Ya. Nah, ini sudah disiapkan juga. Jadi kalau saya hubungkan dengan yang dipelajari tahun kemarin rasanya tuh belum begitu membahas tentang AI ya. Jadi lebih ke skill fundamental untuk case study. Diajarkanlah yang fundamental-fundamental yang jangan sampai terlewat atau terlupakan. Nah, kalau dihubungkan dengan di era AI ini, yang pertama keterampilan dari sisi mengajar, itu kelihatannya AI bisa dimanfaatkan ya untuk ketika persiapan sebelum kelas dimulai itu untuk mensummarikan case, kemudian untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, karena pada akhirnya kalau case kan di delivernya seperti ini dialog ya, dan kalau dialog kalau nggak ngerti kan tidak akan tektok nyambung gitu ya. Jadi bisa untuk menyiapkan stok pertanyaan-pertanyaan yang custom nantinya ke para mahasiswa. Kemudian juga visualisasi data-data penting ya untuk memudahkan ketika persiapan. Kemudian ketika kelas itu bisa juga memanfaatkan seperti yang sudah ada sekarang ya, ada real time polling, kemudian ada sentiment analysis ya, bisa dimanfaatkan juga AI atau argumen mapping. Dan setelah kelas itu bagus ya kalau bisa memetakan pola partisipasi ya, lalu keseimbangan argumen di antara kelompok-kelompok dan juga kedalaman analisis. Nah, ini akan berguna juga nanti di aspek atau di keterampilan yang lain. Nah, ketika menulis case, ini challenging ya menulis case ini. Ini bisa saya kira membantu untuk idea generation, untuk brainstorming, untuk mengeksplorasi ide, kemudian mensintesis data, membantu ya
Adapun nanti penulisannya akan sebagaimana menulis artikel jurnal akan kembali ke penulisnya. Juga untuk simulasi skenario-skenario. Lalu untuk designing dan executing case teaching plan ini ketika sebelum kelas itu bisa untuk tadi mengembangkan urutan pertanyaan ya, opening, probing atau juga closing questions yang kaya gitu. Lalu bisa untuk data integrasi, juga menganalisis pola-pola dan setelahnya untuk rekomendasi perbaikan. Kalau teaching plan kan rencana untuk gimana kita mendeliver ya. Yang itu saya kira bisa berubah dari satu sesi ke sesi berikutnya. Ada improvement yang bisa diterapkan. Kemudian yang terakhir untuk teaching notes, ini bisa untuk membantu menstrukturkan, mensintesis teaching experience ya, kemudian benchmarking dan juga reflection insight. Itu saya kira Mas Ardi yang bisa dilakukan ya di 4 area tadi. Baik, Prof. Budi, jadi ini sangat relevan sebenarnya ya dengan AI untuk membantu masing-masing proses ini. Nah, kalau bicara case, Prof. Budi, kan seringkali dikatakan case itu metode yang experiential, terus participant centered gitu ya, melibatkan peserta lebih aktif dan seterusnya. Kalau menurut Prof. Budi, dari pengalaman dan sebagainya, apakah memang metode yang seperti itu masih relevan gitu ya bagi mahasiswa, terutama menyiapkan mereka kalau di bisnis ya, sebelum mereka masuk ke dunia bisnis yang nyata yang sebenarnya. Ya, saya kira itu relevan ya dan inline ya. Kalau experiential learning kan kita tuh belajar melalui pengalaman. Nah, di dalam case method teaching ini, karena case tadi itu kan ada untuk riset ya, untuk paper, untuk ya riset. Kalau kita ini sekarang lebih ke teaching, itu mahasiswa ditempatkan dalam posisi seolah-olah ya mengalami sebagai pengambil keputusan. Jadi tentu sangat relevan dan di situ yang jadi pusatnya adalah mahasiswa. Dosennya sebagai fasilitator yang juga harus full preparation ya karena nantinya kan oral ya. Di dalam kelas itu kita nggak bisa sedikit-sedikit nengok itu ya, nengok contekan ya atau nengok device ya, tapi terus dialog dan secara langsung ya. Dan ketika oral itu AI sih agak terbatas juga ya untuk kalau kita submit assignment ya walaupun ada untuk mengecek ya, tapi kalau ini kan lebih ini kalau secara dialog, secara oral itu lebih sulit ya sesungguhnya untuk diintervensi ya. Jadi experiential learning ini di mana pengetahuan itu diciptakan lewat transformasi pengalaman, lalu koneksi ya, teorinya itu bukan hanya teori, tapi dihubungkan dengan dunia nyata. Karena case-case ini sebagian besar ya, itu kan dari situasi nyata. Dan juga ini menggeser fokus ya dari dosen ke peserta didik, dan peserta didik itu yang aktif ya dalam proses konstruksi pengetahuan. Jadi ini inline dengan teaching case method, Mas Ardi. Oke, baik Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Budi ya. Kalau menurut Prof. Budi sendiri melihat ke depannya ya, kelas di masa depan kira-kira akan seperti apa dengan adanya AI, perkembangan metode-metode baru termasuk case method, kira-kira future class itu akan seperti apa Prof? Ya, future itu kita tidak tahu ya, memang kita sekedar memperkirakan ya. Kalau saya perkirakan ya, kelas ke depan itu kita sudah mengalami juga jadi kolaborasi kelihatannya antara manusia dengan AI. Kalau di 4 skill tadi dengan cara-cara yang seperti tadi, kemudian ke depannya khususnya di Indonesia kelihatannya juga akan lebih banyak yang berkonteks lokal ya, karena case-case ini sampai saat ini memang dominannya masih dari Amerika dan Eropa ya. Di Indonesia juga sudah ada, tetapi masih
terbatas juga secara kuantitas dan mungkin secara kualitas juga. Dan kelihatannya akan lintas disiplin. Dan kalau dihubungkan dengan tadi, di mana tuh kayak akan kembali lagi ke sebelumnya, oral itu jadi sesuatu yang penting ya. Jadi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan itu tidak cukup dengan submit sesuatu ya, tapi dengan dialog seperti ini dan pemahaman tentang pengetahuan tertentu itu bisa diketahui ya dari kemampuan seseorang untuk berdialog atau mendeliver sesuatu secara lisan gitu ya, secara langsung. Itu juga mungkin sesuatu yang mungkin terjadi ya. Dan ini UNESCO juga memberikan kayak arahan-arahan terutama dari sisi ada etikanya, ini ada beberapa aspek ya, dan ketika progression dalam proses pembelajaran bagi seorang pengajar, teacher, ini beberapa hal juga yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Begitu mungkin Mas Ardi. Baik, demikian tadi Prof. Budi, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk sharing pengalaman dari program AI Global yang sebelumnya dan juga insight terkait dengan pemanfaatan case study di era AI saat ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Budi sudah bergabung. Saya kembalikan ke sesi berikutnya ke Andin, silakan. Banyak Pak Ardi Budi atas dari sesi pengantarnya dari salah satu alumni program AI Global di batch sebelumnya. Mungkin di sini saya ingin reminder apabila Bapak Ibu peserta ada pertanyaan juga boleh langsung nanti menuliskan pertanyaan di kolom chat room dan juga kita akan langsung lanjut for the next session. We will move to the next session about strategies to enhance student engagement using case method and experiential learning, and also highlighting on the AI program that will be presented by Mr. Johnson. Okay, so for Mr. Johnson, the time is yours. Okay, thank you. Thank you, the host. Well, thank you, the host, and thank you, Ardi, and also thank you, Professor Budi Harsanto. It's so good to see you after 18 months. There are lots of changes, and the biggest changes taken place with the program is the AI. 18 months ago, we actually did not, have much topics related to AI, but 18 months later, and AI is introduced into the case methods. So here's a picture. Can you read the picture? Can someone tell me you can read the picture? Okay, so this is a picture of the classroom of Harvard Business School MBA classroom. So what you see here, you see is the blackboard, and also you see a room of students. How many students in this classroom? 120 students in the classroom. And then you also see a teacher, right, standing in the middle. And can you imagine and guess what's on the table on his desk in front of the blackboard? I would assume there is a teaching plan. Basically every 5 minutes, every 10 minutes, the transition. And also what we see here is we see a hands up. Why? Because 50% of the grades of Harvard Business School's MBA students are coming from the classroom participation, from speaking in the class. And how long is this classroom? Of this session is only 80 minutes. And you also see there is, can you see the pointer out here? There is a blackboard in this area. This is mainly for the faculties writing up for the teaching plan. He put the teaching plan up here. Yes. So
whenever they start a class or when the instructor go to the classroom, he has a teaching plan. That is, how would he lead the 80 minutes session of teaching of certain topics. So then I would like to mention that, in teaching a case like HBS, you basically need to have 4 skills. Number 1 is how to teach a case. Number 2 is you need to have how to write a case. Number 3 is how to write a teaching plan. And then finally, the number 4 is how to write a teaching notes. A teaching notes covers the teaching objectives of this course, of this session, of this case. It also includes the teaching plan. So fundamentally, teaching notes is basically a research paper, which is about this course, about this case, about this session. And then this picture, of course, you'll see the 120 students in the room. What is the professor is doing? He's looking up into the audience, and then there is a participant who raised up the hand who want to speak. So in addition to those 4 basic skills in teaching a case session, what it is important is discussion leadership. How would you be a facilitator in leading the discussion in 80 minutes? 80 minutes with 120 students is you have to transition from minute to minute. Every 5 minutes, what do you do? Every 3 minutes, what would you do? So discussion leadership is also called to the case method as well. And then this is a picture in Harvard Business School. There is a center. The center is called Roland Christensen Center for Teaching and Learning. And then this center is responsible for what? There are about 20 people working for the session, led by a professor by the name of Willis Emmons. And their job is one is to train the new PhDs recruited by Harvard Business School. Every year they have 10 to 12 new PhDs coming into HBS. There are about total over 350 faculties. And then every year they will have a dozen new faculties coming in. These new faculties are not coming from Harvard. They're coming from the PhDs from other schools, and then they need to be oriented, and they need to be trained how to teach the case method. So this center is responsible to help the new professors to learn how to teach the case, how to write a case. And then secondly, the function of this center is to help to the existing faculties to improve their teaching. So of course, it's unanimous. Nobody knows who is being coached. So it's on the unanimous basis, and these the existing faculties constantly improve their teaching by coaching from this center. And this center was built in 2004, and the name after this teacher. The teacher's name is Roland Christensen at Harvard, and in 1968, he is actually the first one to apply the teaching methodology in training the DBAs. And in 1984, he becomes the first university professor at Harvard University. And in 1982, he composed this book. It's called Teaching and the Case Method. So the center is named after him. And then the center director is Willis Emmons. And this is the picture of Willis Emmons when he was teaching the audience of faculties from China. This is the faculty from Peking University. So let me come back the training that Professor Willis Emmons is going to host. The teaching is about training the methodology of how to teach a case, how to write a case, how to
write or design a teaching plan and how to, develop a teaching note. I want to mention that it was 20 years ago, in 2005, Harvard Business School started case teaching training programs for Asia, ahead of Latin America, ahead of Europe. And then after 20 years, the teaching was basically still, focused on how to write a case, how to teach a case, but cannot be deepened. The difference between Harvard Business School and Peking University or any universities in Asia, including Indonesia, is the following. That is, Harvard Business School, they have about 50, case writers every year. They are called RA, research associate or research assistant. Their job is to help the faculty to develop the case and to write the case. And why universities in Asia, the faculties, you are just basically by yourself. You don't have lots of RAs. You don't have lots of TAs to assist you in case development. So basically, the development of case method of the practice case teaching in Asia, it just still remain at the stage of case writing and case teaching. And develop a teaching plan, develop a teaching note was very far from the standard. So it was actually, when Professor Asento attended our program, we were still focused at that time, focused on basically how to teach a case, how to write a case, how to develop teaching plan, and how to, write a teaching note. 18 months later, he was attending the program in 2024 in March. So up to now is 18 months. What changes taking place is AI. AI brings the hope to case teaching notes development, case teaching plan development. I would say case method is very hopeful now to be implemented in Asia because of AI. Because AI gives you the means of hands and like RA or TA to assist you. In the previous time, I give you example, Taiwan, China, Hong Kong, Singapore. It took them 20 years now to develop up until today. And then they are still remaining in how to teach a case, how to write a case. And now, after 18 months later, the introduction of the AI is basically is introduced to help you to design a teaching plan, to help you to develop a teaching note. So all of this become feasible. So let me walk you through the program. The program is basically on the first day we are going to use a case mainly to illustrate why we use the case method to create a tension in the classroom. And then the second day, the Professor Willis is going to to teach a session on designing and executing a teaching plan. And then following his session, we immediately use a new case, a different case from the first session to practice using AI to write his teaching plan. And then the third day, the following day, Professor Willis is going to teach about the techniques and techniques for teaching a case. He used a real case, Ryan Ear. And then after his session, then we practice. We use AI to write a teaching plan for another different case. So basically, each night, each evening, you are going to have you are going to have the opportunity to to go through two new cases for you. And then the following day, which is the fourth day, is about how to write a case. And then after his session, then we are going to use another new case, RBM case, to practice writing a teaching note. Teaching note is part of the case method, by the way.
teaching note is part of the case method. The following day, then he is going to summarize to demonstrate how to use AI to write a teaching plan, to write a teaching note. And then following this session, we're going to use another case called Tom Tierney to practice writing a teaching notes. And then finally, as a wrap up, a Babson faculty to come in, which is not from Harvard, but to demonstrate how he use AI to. He never interview anybody. He just use the library materials to use AI to write a BRD case, BYD case is an automobile miracle from China. So then the final session is a reflection. That is after you've been trained for this, how to write a case, how to design a teaching plan, how to write a teaching plan, and how to write the case teaching notes. And then how would you reflect by group what you've been learned and what does it mean of this session, of this program upon your teaching. So that's the brief introduction of this program. And I want to mention that this is highly relevant to Indonesia. And this is the start of introducing AI technologies to case teaching and case writing. By the way, case teaching notes is counted as a research. In Harvard Business School, in the promotion evaluation, it doesn't matter how many cases you write, but what it matters is how many case teaching notes you've been written. So this is why case teaching notes is very important. So this program is mostly jointly designed by the faculties from Harvard and also from Babson. And it is going to be delivered online. We started this program in in May 2020, and this program we've been already run for 15. This is a list of participating school, and Professor Budi Harsanto is among one of the schools in Indonesia as well. And then also this program is attended by not just business schools, by other schools, engineering school, medical school, life science school, law school, physics school, chemical engineering school, all of these topics. Why? Because in other teachings like engineering teachings, they also have a teaching plan. They also have teaching notes. So this is why this program is popular and is attended by various faculties of teachings. So that's the end of my introduction. Any questions, and please ask, and welcome to Eli Global. I look forward to seeing some of you in the class. Thank you. Back to you, host. Okay, thank you so much, Mr. John, for the introduction regarding the Eli Global Football Program. Okay, so in the next session, we will go to the more deeper to the Eli Global Program presented by Macros Institute also. So we will welcome Mrs. Yosanova Safitri. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Yosanova Safitri, mewakili dari Macros Institute. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah mendengarkan dari mulai Pak Ardi dan Prof. Budi menyampaikan tentang bagaimana pengalaman di batch sebelumnya. Juga Mr. John Chan juga sudah menyampaikan program ini memang dikurasi, disusun dengan berbagai macam faculty yang terlibat, mulai dari Harvard, juga Babson, ada Stanford, ada Northwestern juga. Jadi memang program ini disusun sangat
global mindset sekali, dan harapannya Bapak Ibu yang hadir pada info session kali ini yang juga datang dari background akademisi maupun teman-teman di korporasi bisa melihat pengalamannya bagaimana kita di case study ini sangat sangat relevan untuk metode pengajaran kita ke depannya. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk share kurang lebih sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan program dari ELAI Global Virtual ini lebih lebih lengkap sampai ke penawarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu sekalian ketika kita melihat kenapa sih program ini Makplus sendiri ingin ikut terlibat dan bekerja sama dengan InnoEd, karena kami merasa ini adalah jawaban sebenarnya terhadap request, terhadap kebutuhan dari klien-klien kami dan juga kebutuhan dari audiens partisipan dari pembelajar ya yang ada di program-program kami. Karena pada dasarnya sekarang ini metode kita untuk melakukan pengajaran itu sudah luar biasa sekali berubah. Sejak Makplus berdiri kurang lebih kami sudah 35 tahun, kita melihat bahwa transformasi dari sisi teaching dan learning ini bergerak sangat cepat terutama di 5 tahun terakhir. Itulah kenapa ketika Mr. John menyampaikan mau nggak Makplus untuk bekerja sama untuk bisa mempopulerkan case teaching ini, apalagi sudah ditambah dengan AI, ini kami sangat menyambut luar biasa sekali karena memang inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di akademisi maupun di korporasi. Dan kalau kita lihat di sini, apa sih background utamanya? Background utamanya adalah karena sudah berubah. Itu yang utama. Baik itu dari sisi teacher, facilitator maupun learnernya sendiri. Kita tahu bahwa ada millennials, ada Gen Z, ada Gen Alpha, itu sangat berbeda sekali cara belajarnya. Yang mana metode belajar yang sifatnya lebih satu arah itu sudah tidak bisa lagi bisa digunakan. Tadi mungkin Prof. Budi juga menyampaikan sudah berubah sekali mahasiswa gitu ya dalam belajar. Apalagi teman-teman kita di korporasi. Sangat sulit untuk menerima pembelajaran yang sifatnya sangat konseptual dan tidak pragmatis. Nah, ini yang kita lihat bahwa dengan adanya values yang berbeda, purpose yang berbeda, identity, dan learning style, itu memperlihatkan bahwa kita ini lintas generasi. Tapi apa sih sebenarnya yang sama? Yang sama adalah ketika kita melihat dari sisi POV ya, point of view dari learner, dan juga environment yang di sekitarnya, kita lihat bahwa learning ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang imersif. Jadi learning experience-nya ini sudah imersif. Apa artinya imersif? Imersif ini artinya adalah mereka sudah bisa menentukan sendiri interaksinya antara dia, si pembelajar ya, dengan apa yang mau dipelajari. Kalau misalnya dilihat dari POV-nya learner, pengen otonomi. Jadi pengen belajar itu sesuai dengan apa yang menjadi waktu saya begitu ya. Dan sangat student centered learning. Kita tahu sendiri bahwa Harvard itu sangat terkenal di PCL-nya, participant centered learning, dan case teaching ini sangat-sangat relevan sekali. Dan juga presence harus kontekstual karena realism itu penting sekali bagi pembelajar zaman sekarang, dan subjeknya itu harus konstruktif dan tersituasi dan dapat feedback secara sempurna. Tadi menarik sekali yang Prof. Budi sampaikan bahwa AI itu penting sekali, tapi ketika di kelas kan nggak mungkin kita nyontek AI terus kan ya, sebagai teacher, sebagai facilitator. Dan di sini kita lihat bahwa programnya, kebetulan aku sendiri sudah pernah ikut menjadi alumni juga di program ini, dan sangat membantu sekali ketika kita memposisikan diri sebagai learnernya. Kan kalau fasilitator itu harus memiliki POV dari learner juga sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, core skill yang kami perhatikan ya, kami lihat juga analisisnya, trennya, analytical thinking ini nomor satu yang paling penting. Apalagi di era AI dan segala macamnya, bagaimana seorang pembelajar bisa tetap kritis, bisa tetap melihat problem itu secara sistematis, sehingga memberikan proses membuat keputusan dan penyelesaian masalah yang memang sudah solid seperti itu. Bukan yang jawabannya satu persatu dan tidak terstruktur. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekali metode, tapi metode yang bisa menggabungkan analytical thinking, terus juga ada feedback, juga melihat leadership dan juga social influence. Karena ketika kita membahas case tadi, pasti kita juga berusaha untuk mempengaruhi audiens yang lain kan ya, karena kan diskusi itu berlanjut. Dan juga ada creative thinking, karena POV tiap-tiap orang pasti berbeda.
dan juga memiliki self awareness karena selain harus baca dulu case-nya, tetapi juga harus benar-benar menggali secara mendalam. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kalau learner-nya aja, students-nya sudah begitu, apakah kita mau ketinggalan dengan students-nya itu sendiri? Kan jangan sampai. Nah, itulah kenapa di program ini kita harus bisa mengkurasi, mendesain, menyusun program yang tepat sehingga kita sendiri siap ketika menghadapi learner yang sudah luar biasa sekali kritisnya dan ini terjadi sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita di sini bahwa case facilitating ini menjadi jawaban sebenarnya yang tidak dimiliki oleh conventional teaching di mana ketika kita melakukan case facilitating, maka kita memberikan kontrol juga kepada students untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga bisa merefer ke case study yang sifatnya lebih nyata dan konkret, apalagi Bapak Ibu sekalian di dunia industri ya. Case itu sangat penting sekali karena memang relevan dan customize sesuai dengan kondisi teman-teman. Dan kalau misalnya kita tidak mempelajari case yang banyak itu, kita nggak dapat gambaran yang holistik ketika kita melakukan problem solving. Dan juga yang penting adalah interaksinya, dinamis dan juga belajar dari other students. Jadi ini yang membedakan bahwa case teaching ini bisa melibatkan interaksi yang sangat dinamis antara fasilitator dan juga yang paling penting adalah antara student dan student. Itu yang memang menjadi tujuan utama dari format dari case facilitating. Nah, tadi juga John sudah menyampaikan bahwa InnoEd, ILAI Global Virtual ini sangat kredibel. Kita sudah kerjasama sebenarnya dengan Mr. John itu di luar dari ILAI Global ya, itu sudah lama sekali dekat dengan Mark Plus sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa program ini menjadi jawaban karena banyak sekali yang didapat. Tadi Mr. John sudah sampaikan ya, jadi bukan hanya bagaimana mendeliver case-nya, tapi juga belajar untuk menulis case-nya. Dan bahkan yang paling penting tadi selain teaching plan adalah developing a teaching note-nya. Dan kali ini yang berbeda, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ikut ILAI Global Virtual sebelumnya, di tahun ini spesial karena sudah masuk AI. Jadi bagaimana impact AI ke classroom dan bagaimana menggunakan AI untuk kita menjadi course design. Kan banyak pasti ya learning designer yang ada di akademis maupun teman-teman di korporasi yang wah ini AI ini harus keterlibatannya harus jauh apa. Nah, ini akan dibahas di sini dalam banyak activity. Dan tadi Mr. John juga sampaikan ya bahwa di program ini kita beruntung sekali karena ada Mr. Willis Emmons ya, profesor yang memang mendalami dan juga menjadi masternya untuk case study. Mungkin kalau teman-teman mau cek nama Willis Emmons itu sangat kredibel dan respectable ya, respected banget di dunia bahkan. Dan juga ada J. Rao juga untuk case study-nya. Nah, ini memang kita sudah pilihkan yang memang sangat relevan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang programnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Mr. John terkait dengan silabusnya. Nah, yang saya mau tekankan, ini mungkin spesial ya, karena bekerja sama dengan Makplus. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain tadi mendapatkan sertifikasi dan juga program untuk ILAI Global Virtual, teman-teman juga mendapatkan bukan kesempatan, bahkan udah dapat langsung Certified Design Thinking Professional yang berlaku di 26 negara. Jadi kami di Makplus akan memberikan sepaket kalau teman-teman udah mengikuti program ILAI Global Virtual ini. Yang mana kalau dijual sendiri Bapak Ibu sekalian itu kurang lebih nilainya sekitar 5 sampai 7 juta rupiah tanpa Global ILAI Virtual. Dan juga karena bekerja sama dengan Makplus juga kami memberikan tiket untuk Makplus Conference 2026 itu mungkin sekitar 1.500.000 nilainya dan juga tiket konser Juicy Lucy di malamnya. Jadi 4 ini Bapak Ibu bisa dapatkan. Yang mana kalau mungkin beli langsung ke ILAI Global Virtual itu nggak dapat. Tapi kalau misalnya sama Makplus bisa dapat begitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja kami juga punya program khusus bagi teman-teman yang bergabung secara grup. Ini ada nilainya ya. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin kalau kita compare dengan online atau virtual program ya di Harvard, di tempat lain, ini sudah jauh-jauh lebih murah. Mungkin nilainya bisa
hanya 25% dari program global lainnya. Jadi sangat kompetitif sebenarnya. Jadi kalau misalnya ikutan satu orang, itu harganya $1.680. Tapi kalau teman-teman dalam satu institusi mengirimkan 10 orang, harganya hanya $13.000 saja. Nah, tapi ada yang spesial. Kalau Bapak Ibu sekalian di grup gitu ya, untuk ikut kita juga akan tambahkan customized case study document yang nanti akan dibuat oleh Mark Plus yang akan diterbitkan atas nama KMG atau Kotler Marketing Group ASEAN Case Center. Jadi ini akan kita masukkan ke KMG ASEAN Case Center. Jadi Bapak Ibu sekalian ini spesial sekali karena bersama Mark Plus ya bekerja samanya. Semoga Bapak Ibu bisa mulai memikirkan dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, Bapak Ibu sekalian, ketika punya pertanyaan atau mungkin kita perlu ngobrol lebih lebih lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC kita, Andin. Terima kasih. Lebih dalam gitu ya mengenai AI global virtual gitu Bapak Ibu semua. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Johnson, selain Bapak Ibu semua juga nanti akan mendapatkan kelas yang langsung difasilitasi oleh dosen dari Harvard dan juga Blackstone gitu ya Bapak Ibu semua. Kami dari Makler memberikan penawaran, jadi Bapak Ibu semua juga akan mendapatkan sertifikasi dan juga bisa berpartisipasi sebagai peserta, sebagai audiens gitu ya di international conference kita. Oke, jadi in the next session kita akan masuk ke Q&A session. Jadi di sini bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin boleh langsung mengirimkan pertanyaan ke kolom chat Zoom. Dan di sini saya akan mengundang kembali speakers kita, ada Mrs. Yosanova, Mr. John Chen, Mr. Adi, dan juga Prof. Budi Harsanto. Mungkin pertanyaan pertama, the first question is for Mr. Johnson. Okay. So, is this case teaching method program relevant for the corporate professional? Okay, so does the corporate professional really need to understand the case teaching method, Mr. John? Maybe you can answer the question first. Well, sorry, I have a hard time hearing you. Yeah, can you repeat the question? So, like, is this case teaching method program relevant for the corporate professional? No, you have interruption. Not very clear. Yeah, Noah, would you please repeat the question to me? Okay, so does the case teaching method program relevant for the corporate professional? Oh, yes. Yeah. Okay. It is. It is. Let me share with you. There is a book written by Professor Tom DeLong. It's called Teaching by Heart. And then that book mentioned one thing, that is the best teachers are the leaders. And the best leaders, which means the senior executives from corporations, the best leaders are actually teachers as well. So this training, case method, it is about the facilitator. It is about the discussion leadership. And so back to your question, it is relevant. So it is training about the facilitation, discussion leadership. Okay, thank you so much, Mr. Johnson. So it is really relevant because it teaches how the leaders should become the face for the company, maybe for the face for the division itself. Okay, so thank you so much, Mr. Johnson. So we will move to the next question. Ini mungkin untuk Prof. Budi ya, Prof. Jadi di case teaching ini kan mahasiswa diharapkan memang untuk bisa aktif gitu ya, berpartisipasi. Nah, kalau dari Prof. Budi sendiri, bagaimana sih bisa meningkatkan keaktifan mahasiswa itu sendiri? Karena kadang-kadang kekurangannya dari student centered learning ini mahasiswanya sedikit sekali gitu ya yang aktif gitu. Kalau dari Prof. Budi, best practices-nya apakah ada gitu kalau selama mengajar di fakultas? Ya, betul ya. Dan juga mungkin di kultur kita ya, kadang
tidak begitu atau kurang begitu aktif ya untuk menyampaikan pendapat ya, untuk berargumen ya. Kadang avoid juga ya untuk berdebat. Padahal ketika di kelas dengan case teaching method ini memang untuk berlatih ya, berpikir, menganalisis, lalu mengkomunikasikan pendapatnya, argumennya. Jadi barangkali ya yang ini yang juga didapatkan ketika training itu preparasi penting. Jadi perlu di briefing mahasiswanya, diberitahu memang sejak awal bahwa perlu persiapan. Jadi nggak bisa langsung datang ke kelas tanpa persiapan. Jadi preparation itu sangat-sangat penting, baik dari sisi dosen maupun dari sisi mahasiswa. Dan mahasiswanya memang diharapkan sebagaimana dosennya tuh immerse ya. Tadi Bu Yusanova menceritakan ya, engage betul gitu. Jadi seolah-olah kan ada di dalam posisi pengambil keputusan ya. Jadi eh, ya sebagaimana aktor atau aktris ya mendalami perannya karena sedang berperan sebagai pengambil keputusan. Jadi kan nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa walaupun itu proses pembelajaran, cuma betul sungguh-sungguh ya kalau konsekuensinya tuh serius gitu. Kalau nanti di dunia nyata Anda ada di posisi ini menghadapi situasi ini nggak bisa asal gitu. Jadi harus mempersiapkan, harus juga mencurahkan yang terbaik. Nah, di sanalah proses belajarnya ya mengalami tantangan itu dan juga secara assessment mungkin juga dihubungkan juga ya eh, ini supaya ada insentifnya untuk yang aktif ya kemudian untuk yang argumennya eh, kualitas isinya lebih baik itu mendapat reward yang lebih baik jadi itu bisa juga diantara menjadi caranya ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Budi. Jadi memang mahasiswanya sendiri juga kita harus bisa memberikan waktu untuk mahasiswanya prepare dan juga mungkin ada insentif ya supaya ya tambahan gitu ya kalau tambahan nilai ataupun tambahan yang lain-lain gitu ya supaya mahasiswanya juga bisa ikut aktif gitu ya karena memang mungkin salah satu kesulitan dosen-dosen di sini juga kadang-kadang yang aktif tuh sedikit gitu ya padahal pengennya partisipasinya bisa lebih banyak gitu ya Prof. Oke, baik terima kasih banyak kepada Prof. Budi. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya untuk ini coba langsung saya tanyakan langsung ke Bu Yosanova dan juga Pak Ardi gitu ya. Kalau di Marketplace Institute sendiri gitu ya, bagaimana sih implementasi case teaching method ini ketika melaksanakan corporate training gitu ya, gimana sih meningkatkan partisipasi peserta-pesertanya juga gitu kan kadang-kadang kalau corporate training juga ya bagaimana yang kita tahu ya pesertanya juga cukup sibuk dan juga mungkin waktu mereka untuk membaca case-nya ini mungkin singkat gitu ya. Jadi kalau dari Bu Yosanova maupun Pak Ardi gitu ya, gimana sih meningkatkan partisipan dari corporate training ini kalau di case teaching ini? Bisa jawab sedikit pengantar aja nanti Bu Yusanova bisa mengelaborasi juga. Jadi kalau di Makples kami punya program rutin yang menggunakan case, salah satunya adalah Executive Education Program. Dulu sebenarnya sebelum pandemi, biasanya programnya dilancarkan 5 hari dan setiap hari ada satu case. Tapi pasca pandemi memang agak sulit untuk bagi kita ya menghabiskan waktu offline sekian lama sehingga akhirnya kita padatkan menjadi 2 hari. Dengan setiap hari tetap ada case study juga. Dan memang tadi seperti yang disampaikan Prof. Budi, perlu ada insentif gitu bagi peserta untuk mau serius membaca dan berdiskusi pada saat case. Memang ini akhirnya perlu ada disiasati juga. Kadang ada gimmick hadiah, ada apresiasi bagi peserta yang aktif gitu ya, sehingga mereka merasa memang harus terlibat dalam proses pembelajaran. Termasuk juga kadang bahkan ya kita perlu ada briefing awal gitu ya, menyiapkan mereka sebelum akhirnya masuk ke diskusi. Jadi ada conditioning di awal dengan diberikan cerita, sebenarnya case-nya seperti ini, sehingga mereka sebelum membaca pun mereka sudah punya gambaran
case-nya. Memang ini treatment-nya agak berbeda Prof ya kalau ini profesional. Jadi kadang agak sedikit di entertain juga di awal gitu ya. Ini kalau mahasiswa ditakut-takuti masih bisa, ini kalau profesional agak susah. Mungkin itu, mungkin Bu Yusranova bisa menambahkan juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Ardi dan juga Andin. Jadi memang ini udah bukan pilihan ya, tapi harus dilakukan. Karena kalau kita lihat mungkin dari sisi pengajaran ya, karena learnernya berubah seperti itu. Kalau misalnya kita dulu mungkin bahkan ya era sebelum internet mungkin, terus online meeting itu belum terlalu dominan, mungkin metode pengajaran yang simple itu lebih gampang diterima gitu ya. Tapi karena sekarang ini Bapak Ibu sekalian, informasi ada di mana-mana, jawaban ada di mana-mana, sehingga kalau kita tidak bangun kontekstualnya, itu agak sulit diterima oleh learner di zaman sekarang. Bahkan di Makpus sendiri, kami punya program sampai ke level sekolah sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bayangkan ketika kami berinteraksi dengan teman-teman siswa SMP, SMA, nanti dunia jadi akan beda banget Bapak Ibu sekalian. Udah sangat kritis dan nggak bisa dikasih tahu informasi satu kali, tapi harus multidimensi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian itu yang tidak lama lagi menjadi angkatan kerja juga di korporasi. Kalau kita sebagai korporasi tidak bersiap, apa jadinya nanti? Nanti malah apa namanya tidak didapatkan apa ya sinergi antara learner dan facilitator. Nah, ketika learner dan facilitator itu sudah berkolaborasi, pastinya nanti problem solving akan lebih cepat dan lebih solid lagi. Itu harapannya. Mungkin itu, Andin. Pak Ardi dan Bu Yosanova. Jadi memang sinergi dan kolaborasi antara fasilitator dan juga learnernya itu juga penting, dan juga sebagai fasilitator harus bisa mengentertain si pesertanya supaya mereka juga bisa lebih semangat gitu ya ketika diharapkan adanya partisipan center learning ini. Baik, mungkin terima kasih banyak. Itu merupakan penutup pertanyaan penutup dari sesi Q&A hari ini. Jadi we are now at the end of our webinar, Innovative Teaching through AI and Case Method, ELI Global Virtual Action. So I would like to thank Mr. Johnson, Prof. Budi Harsanto, and then Mrs. Yosanova, and also Mr. Adi for joining us tonight and sharing their insights and information regarding case teaching method. And I would like to thank you to everyone who attend the Zoom meeting. Dan juga mungkin saya juga ingin reminder kepada Bapak Ibu peserta, mungkinnya bisa mengisi form absensi yang ada di kolom chat, karena kami juga akan mengirimkan materi dan juga e-certificate sebagai tanda partisipasi Bapak Ibu di webinar malam hari ini. Okay, so stay tuned for the next webinar from Marcus Institute with more interesting topics. And don't forget, if you want to register for the LI program, LI Global Virtual Program, you can contact the Marcus team. I am Andin along with the team signing off, and see you next time. Stay safe and stay healthy everyone. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you John, Mas Arti, Thank you. Prof. Thank you, Budi. Nova. Thank you, Aki. Terima kasih, Thank you, Bapak Ibu. Budi. Bye-bye. Have a wonderful night.